Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyeretan kerangka. Nah, jadi kita tinjau metrik care dalam koordinat Boyer-Lindquist seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa metrik care ini tidak bergantung terhadap waktu dan V, gitu ya. Nah, jadi karena kita bisa melihat bahwa G mu nu tidak bergantung terhadap V, maka akan terdapat vektor killing yang berkaitan dengan simetri terhadap V. Jadi vektor killingnya K itu sama dengan K mu, E mu sama dengan 0001 partial V, karena kita tahu bahwa basis vektor itu adalah turunan. Nah, momentum 4 dari partikel di sekitar lubang hitam itu adalah P sama dengan M0U sama dengan B0, B1, B2, B3. Dan kita bisa substitusikan ke persamaan killing, yaitu dd lambda K dot P sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan killing ini kita bisa substitusikan K dot P-nya itu adalah P3, karena kita tahu bahwa komponen dari vektor killing yang tidak 0 itu adalah komponen ketiga dot momentum 4-nya. Nah, kita bisa melihat ini menjadi dd lambda E3 dot P3 E3. Ini adalah G33P3. Kita tahu bahwa E3 dot E3 itu adalah G33, tensor matrik komponen 33. Nah, jadi tensor matrik ini kita bisa gunakan untuk menurunkan indeks dari P3. Jadi menjadi P3 kovarian seperti ini, dan hasilnya itu sama dengan 0. Nah, jadi suku yang ada di dalam kurung itu adalah momentum pada arah V, yaitu adalah momentum sudut yang bernilai konstan. Nah, sekarang kita tinjau metrik care, yaitu ds kuadrat sama dengan G00 C kuadrat dt kuadrat plus G11 ya, secara umum ya. Kita tuliskan metrik tensor, metrik care dalam jalinan tensor metrik. Nah, bentuk kontravarian momentum 4 komponen waktu dan azimutnya itu adalah P3 sama dengan G3 alfa P alfa, yaitu ada G30 P0 dan ditambah dengan G33 P3, karena di sini kita memiliki komponen silang yaitu G1 G03 ya, G03 di sini. G03 itu nilainya sama dengan G30. Nah, kemudian P0 itu sama dengan G0 alfa P alfa, tidak lain sama dengan G00 P0 ditambah G03 P3. Nah, misalkan partikel yang memiliki massa M0 mula-mula diam dan jauh dari sumber gravitasi yang memiliki massa M besar, sehingga momentum awalnya P3 itu sama dengan 0. Jadi kita tinjau ketika P3 kovarian sama dengan 0. Komponen momentum 4 yang konstan sepanjang lintasan geodesik itu adalah P0 sama dengan M0 U0, dan itu adalah M0 C dt d tau, dan juga P3-nya sama dengan M0 U3 sama dengan M0 dV d tau. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan relasi bahwa dV CDT itu sama dengan dV DCT. Nah, kita bisa gunakan aturan landai, yaitu menjadi M0 dV d tau M0 CDT. Nah, jadi suku ini itu adalah P3 dan ini adalah P0 gitu ya, inverse-nya, sepernya. Jadi ini menjadi P3 per P0, yaitu G30 per G00, karena kita kita gunakan perumusan yang tadi ya. Dan ini kita bisa tuliskan P3 per P0 itu adalah omega S, theta. Karena omeganya itu didefinisikan sebagai turunan V terhadap waktu, gitu ya. Waktu dibagi dengan kecepatan cahaya. Jadi turunan V terhadap waktu itu kan kecepatan sudut. Artinya besaran omega itu adalah kecepatan sudut koordinat yang dimiliki oleh partikel ketika bergerak pada lintasan geodesik, yaitu pada benda ketika bergerak jalur bebas. Jadi ketika benda dari jauh itu bergerak menuju ke sumber gravitasi, nah ternyata bendanya itu memiliki momentum sudut, gitu ya. Jadi meskipun bendanya bergerak jalur bebas, nggak bergerak melingkar, itu tetap memiliki kecepatan sudut. Jadi ketika benda bergerak pada lintasan geodesik, geometri ruang waktunya itu harus melengkung, sehingga bendanya itu akan memiliki kecepatan sudut. Nah, efek ini disebut penyeretan kerangka. Jadi meski benda bergerak jalur bebas, benda secara otomatis akan bergerak melingkar, gitu ya, memiliki kecepatan sudut. Nah, sekarang kita tinjau untuk foton yang berada pada kerangka inersia.
dan kecepatan 4-nya itu diberikan oleh U sama dengan dx mu, d lambda, e mu. Nah, dan kita memiliki bahwa besar dari kecepatan cahaya itu sama dengan 0. Nah, momentum 4 foton dalam kerangka inersia itu kita bisa tuliskan P sama dengan alfa U. Jadi ya dia berkalian dengan konstanta, karena kita nggak mungkin mengalihkan dengan massa ya, karena massanya itu jelas tidak ada kalau foton. Kita gunakan kesebandingan ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini, atau kalau dalam komponennya itu seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau ketika foton dipancarkan ke arah sumber gravitasi dengan momentum sudut awalnya itu 0. Jadi dia dipancarkan menuju ke sumber gravitasi. Nah, jadi kita bisa tuliskan dCt itu sama dengan alfa dV d lambda d alfa ct. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita cari kecepatan sudutnya seperti ini, ternyata fotonnya itu juga bergerak radial. Fotonnya itu juga tetap memiliki kecepatan sudut ketika bergerak radial menuju sumber gravitasi. Jadi meskipun fotonnya itu bergerak radial ke sana, tapi karena di sini ruang waktu di sekitarnya itu terseret muter gitu, otomatis fotonnya itu akan bergerak ke sana gitu ya. Nah, gitu. Mengikuti lintasan dari putaran ruang waktu yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita tinjau metric care dalam koordinat Boyer-Lindquist seperti ini. Nah, kita bisa nyatakan dalam jalinan tensor metrik di mana kita memiliki definisi rho dan delta seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau ketika foton dipancarkan pada jarak tertentu. Nah, pada jarak tertentu dengan R dan delta-nya itu konstan. Jadi, kita pancarkan mengarah ke arah sudut azimutnya. Nah, jadi kita tahu bahwa geodesic fotonnya itu memiliki ds kuadrat sama dengan 0. Jadi, suku yang tidak 0 yaitu GVV dV kuadrat plus 2GTV CDT dV ditambah GTTC kuadrat dt kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kita memiliki persamaan ini. Kemudian ketika kita bagi dengan C kuadrat dt kuadrat di kedua sisi, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan kuadrat, di mana akarnya kita bisa menggunakan perumusan APC, dan kita akan dapatkan dua akar seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau ketika GTT sama dengan 0. GTT sama dengan 0 itu berada pada ya permukaan ketika ketika pergeseran merahnya itu tak hingga gitu ya, yang disebut sebagai permukaan statis. Jadi kita bisa dapatkan dua solusi dV CDT itu sama dengan minus 2 GTV per GVV atau dV CDT sama dengan 0. Nah, jadi kita memiliki dua solusi ketika berada di permukaan yang memenuhi GTT sama dengan 0. Nah, solusi pertama itu menunjukkan foton yang dipancarkan searah rotasi sumber gravitasi. Jadi kita memiliki kecepatan sudutnya itu seperti ini. Nah, untuk solusi kedua itu menunjukkan kasus ketika foton dipancarkan berlawanan arah rotasi sumber gravitasi. Jadi ketika kita melihat ketika fotonnya itu dipancarkan melawan ke sana, itu ternyata kecepatan sudutnya itu 0. Artinya penyeretan kerangka di sini itu juga sama dengan kecepatan cahaya, kecepatan sudut cahaya yang seharusnya gitu ya. Jadi omega C dibagi dengan jaraknya gitu ya. Jadi kecepatan foton bergerak, kecepatan kerangka yang dialami foton ke sana itu sama dengan kecepatan cahaya itu sendiri gitu. Jadi kecepatan sudut fotonnya itu 0 karena cahaya tidak dapat bergerak pada arah ini gitu.